Baiklah, saya Prima Yohana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sistem informasi yang cukup sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berbasis video. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu komponen apa yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi ini. Yang pertama, kita membutuhkan editor. Di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code, dan kita butuh servernya localhost yaitu SAM. Nah, setelah diinstal dua aplikasi ini, sistemnya kita hidupin dulu, yang Apache dan MySQL-nya. Baik, nah setelah itu kita membuat aplikasinya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat foldernya dulu di SAM, htdocs. Nah, di htdocs ini kita buat folder, kita buat belajar video. Oke, setelah itu kita buka folder tersebut di editornya. Oke, untuk percobaannya kita coba buat file index.php untuk mengetes apakah folder ini bisa terbaca oleh localhost. Nah, di Visual Studio Code kita ketik P aja, lalu ketik enter. Nah, langsung keluar tag P-nya. Nah, kita coba saja di sini hello world. Save. Oke, setelah kita tadi udah hidupkan SAM-nya, kita panggil dia di Chrome. Oke, ketik aja localhost. Nah, nama filenya tadi apa? Belajar video kan? Nah, berarti kita ketik aja belajar video. Oke, udah terpanggil ya hello world di sini ya. Nah, setelah itu kita masukkan suatu template. Nah, namanya template Bootstrap. Kita klik aja sini, kita ketik Bootstrap 4 bisa. Oke, introduction, and then kita ini kita taruh English, kita klik ininya. Nah, ini kita salin aja ini, atau kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Dah, kita save. Kita testing nih, hello world ini kita ganti dengan Prima Yohana. Oke, kita cek apakah dia sudah terpanggil. Kita panggil saja sini. Oke, sudah terpanggil ya. Nah, bedanya kalau dia pakai Bootstrap dan tidak pakai Bootstrap itu seperti ini. Nih, beda banget ya. Yang ini dia tulisannya lebih cantik. Nah, beda. Terus kalau Bootstrap ini, saya jelaskan sedikit buat teman-teman yang belum tahu mungkin Bootstrap itu apa. Nah, Bootstrap ini adalah komponen yang sudah berisi CSS, JavaScript, yang mana JavaScript dan CSS itu sudah membentuk suatu bentuk komponen. Nah, komponennya apa-apa aja. Ini karena saya aktifkan ya. Oke. Komponennya itu ada alerts, banyak ya komponennya, ada button. Nah, jadi kita nggak perlu membuat CSS lagi. Ibaratnya kalau CSS kan kita harus mengetik ini stylenya gimana. Nah, bla 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 bla, kita atur sendiri jaraknya, width-nya, height-nya, warnanya dan sebagainya.
Nah, kalau yang Bootstrap kita cuman panggil kelasnya doang. Misalnya kita mau buat Prima ini warnanya biru, ya langsung aja kita taruh kelas di sini. Nah, ini kelasnya button primary. Oke, kita lihat. Nah, dia langsung buttonnya warna biru. Jadi kita nggak perlu buat CSS panjang-panjang lagi di atas ini, nggak perlu panjang-panjang lagi buat style dan sebagainya, nggak perlu kita atur juga. Nah, ini juga udah template yang responsif. Jadi ketika kita kecilkan, nah itu dia nanti template kita yang di tengah-tengah ini itu akan mengikut gitu. Nah, oke. Sekarang kita udah punya komponen utamanya. Kita mau mencoba membaca atau mereadkan create, read, update, delete. Nah, sekarang kita coba yang pertama, yaitu read. Kita read dari database-nya. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari di sini yang namanya table. Oke, kita kalau nggak ketemu langsung ketik aja di sini. Nah, ini kita salin aja. Jadi mudah, kalau di sini ini mudah, langsung copy paste aja. Oke, copy paste. Oke, kita lihat. Nah, langsung keluar ya. Sesederhana itu. Nah, kalau dia mau dikecilkan lagi, oh ya, untuk mau merapikannya ketik Ctrl Shift apa ya? Ctrl Shift P. Ah ya betul. Ctrl Shift P, beautify file. Kita pilih yang HTML. Nah, dia langsung rapi. Tapi sebelumnya teman-teman harus meninstall extension Beautify. Nah, ini install dulu yang ini. Sebelum bisa Ctrl Shift P, itu harus diinstal dulu Beautify yang ini. Oke. Udah dapet ya. Untuk dia bisa mendapatkan tag paling bawahnya itu cukup dikecilkan gini aja. Nah, langsung dapat tag bawahnya. Jadi kita nggak perlu ini mana yang paling bawah, nggak perlu. Kita ketik aja yang ini udah. Jadi pertamanya dirapikan dulu, Ctrl Shift P, HTML. Oke, setelah rapi di save. Jadi kalau mau cari tag paling bawahnya langsung diginiin aja. Nah, langsung cepet dia. Jadi kita nggak perlu scroll ke bawah. Nah, oke. Untuk ini kan kita buatnya ini terlalu merapat banget ya. Oh ya, tadi sebelumnya saya bilang ini dia responsif kan, kita tes. Nah, dia responsif. Dia nggak bakalan ke kanan, nggak bakalan ke kiri. Dia mengikuti dari size yang digunakannya. Oke. Ini kan terlalu ke pinggir banget nih. Saya pengennya ini akan apain dikit. Kita taruh kontainer ya. Oke, dia udah pas ya di pinggir. Nah, kita juga bisa pilih-pilih jenis tabel mana yang kita suka. Ada tabel yang ini, ada tabel yang ini, ada tabel yang ini, ada tabel yang mana aja, terserah. Kita bisa pilih yang ini juga. Kita mungkin pilih yang agak cantikan dikit lah ya. Mungkin saya pengen pilih yang ini. Nah, kalau menghapusnya cukup gini aja. Tetap hapus tabel-tabel, tetap Ctrl V. Nah, jadi kita nggak perlu ribet.
Baik, nah tadi udah ditaruh kayak gini, di save. Baru kita rapikan dulu, Ctrl Shift P. Oke, baik. Nah, kita tes. Maka dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah jadi nomor ya. Nah, yang ini kita buat jadi nama depan, yang ini nama belakang. Terserah ya kita mau buat apa. Untuk komponen ini mau ditambahin juga tabelnya di sini, bisa juga, terserah. Tapi kita buat kalau sini 4 juga ya. Oke, nama depan. Nah, yang ini jadi ini adalah yang ini kita tes dulu ya. Nah, ini berarti di sini kita taruh tadi belum tetap ya. Nah, oke, nama depan, nama belakang aktif. Nah, ini kenapa kayak gini, karena ada crosshair masalah ya, ada crosshair. Ini kita hapus aja. Ini kita copy sekali lagi. Nah, saya jelaskan dulu. Ini adalah untuk key head, dimana key head itu adalah kepala. Nah, jadi yang ini adalah kepalanya. Jadi yang ini adalah kepalanya. Ini kita bisa ganti dan tambah, terserah kita. Lalu untuk si badinya ini, nah ini untuk saat ini kita belum pakai for atau looping, kita pakai yang manual aja. Nah, nanti kita setelah masuk ke video kita bakalan atur cara melooping tabelnya gimana. Nah, untuk saat ini untuk aksi-aksi ini kita bisa nambahin tombol update, tombol delete, atau tombol detail. Caranya kita cari aja di bootstrapnya, button, bisa kita gunakan button primary misalnya ya. Ini untuk edit. Nah, untuk mau buat tambahin garis satu, untuk buat hapus, dan hapus kita ganti dia warna merah. Ini kan primary warna biru, kalau merah dia danger, berarti kita ganti ini jadi danger. Oke, kita tes. Oke, ini udah ya. Tapi kayaknya garis satu ini enggak bagus ya. Oke. Nah, untuk seperti ini dulu. Nah, jadi kalau mau ke semuanya nanti kita main looping aja, tapi untuk sementara ini kita pakai dulu di semua tabel untuk bisa belajar mengerti strukturnya. Oke. Nah, maka semuanya akan ada edit dan hapus. Nah, untuk nama depan ini juga kita nanti bakalan isi dengan cara looping. Kalau saat ini dia diisi dengan manual. Nah, sekian untuk bootstrap hari ini. Ditunggu like, comment, and subscribe teman-teman.